Jumpa lagi dengan Bang Amel Channel, dan kali ini kita berada di kebun mini tomat. Dan kali ini kita mau berbagi pengalaman dan sedikit tips sederhana cara merawat tanaman tomat supaya kondisi tanaman bisa pertama tetap sehat dan subur, kemudian bisa berbuah lebih lebat dan tahan rontok di segala musim, sehingga bisa panen berkali-kali bahkan setiap hari. Dan seperti apa tips sederhananya? Ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Sahabat tani keren. Ada beberapa materi yang akan kita bahas untuk tips sederhana ini ya teman-teman. Di antaranya, pertama, rumah tanaman atau media lahan. Kemudian jenis tanaman atau varietas tanaman. Lalu jenis pupuk kocor dan juga pestisida. Kemudian pengairan atau penyiraman. Dan tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu per satu. Pertama, rumah tanaman atau media lahan. Kunci utama untuk menghasilkan tanaman tomat yang sehat, subur, dan berbuah lebat ada pada media lahan yang sehat, subur, dan bebas dari jamur negatif atau jamur pengganggu. Lalu, bagaimana cara membuat media lahan seperti ini? Pertama, lakukan pembalikan tanah dengan kedalaman kurang lebih 20-25 cm. Kemudian, buat bedengan setengah jadi dengan cara seolah-olah kita membuat parit di tengah-tengah bedengan, yang nantinya akan kita isi pupuk dasar. Dan untuk jenis pupuk dasar sendiri bebas ya teman-teman, bisa dari pupuk organik ataupun pupuk kimia. Dan sebagai contoh, kali ini kita akan menggunakan dari pupuk organik ya teman-teman, yang mudah dicari dan pastinya irit biaya. Pertama, abu dapur, kemudian daun jati kering, lalu bonggol pisang atau potongan batang pohon pisang, dan pupuk organik dari kohe sapi. Lalu bagaimana cara aplikasinya? Ngopi dulu. Pertama, taburkan abu dapur, kemudian daun jati kering, lalu bonggol pisang atau potongan batang pohon pisang. Selanjutnya pupuk organik dari kohe sapi. Kemudian kita siram dengan menggunakan air biasa terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu siapkan agen hayati dan air biasa secukupnya yang akan kita siramkan untuk membantu proses fermentasi pupuk dasar. Dan untuk agen hayati sendiri bebas ya teman-teman, bisa dari produk pabrikan ataupun buatan sendiri. Dan sebagai contoh, kali ini kita menggunakan dari produk pabrikan ya teman-teman, dengan nama produk Marolis, di mana pada agen hayati ini terdapat begitu banyak mikroba dan juga spora dan beberapa bakteri positif yang dapat membantu untuk fermentasi pupuk. Kemudian untuk dosis sendiri 3 tutup botol untuk 5 liter air dan 200 ml untuk tangki 16 liter. Kemudian kita siramkan secara merata di atas permukaan pupuk dasar. Dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Dan ini mantap dan keren sekali. Kemudian kita tutup kembali dan langsung kita tabur dengan menggunakan abu dapur ataupun kapur dolomit ya teman-teman. Kemudian kita siram kembali dengan menggunakan air biasa. Dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Dan ini mantap dan keren sekali. Kemudian kita diamkan paling cepat 1 minggu. Dan setelah tumbuh gulma seperti ini, media lahan sudah siap untuk kita tanami ya teman-teman. Lalu bagaimana cara menanam yang baik? Ngopi dulu. Pertama, buat lubang galian dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Dengan diameter lubang galian kurang lebih 30 cm. Dan jarak as antar lubang galian kurang lebih 50 cm. Dan kita bisa menambahkan abu dapur atau kapur dolomit di area lubang galian ya teman-teman, supaya pH tanah bisa tetap stabil terutama di musim penghujan. Dan inilah yang dinamakan metode penanaman sistem tampah. Kemudian lakukan penugalan tepat di tengah-tengah media tanam dengan kedalaman lubang kurang lebih 5 cm.
Dan dengan kondisi seperti ini, media lahan sudah siap untuk kita tanami benih ya teman-teman. Dan sebagai contoh, kali ini kita akan menanam benih dari varietas Batavi 77 dari produk 6 dari seed. Lalu bagaimana cara menanamnya? Pertama, siram benih dengan air secukupnya. Kemudian diamkan kurang lebih 5 menit, lalu lakukan pengepalan. Dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Kemudian letakkan di tengah-tengah lubang galian. Kemudian timbun dengan menggunakan tanah biasa yang bebas dari pupuk, sehingga akar tanaman tidak stres saat menempati rumah barunya. Kemudian himpit batang tanaman dengan menggunakan 2 biji lidi kecil, supaya posisi benih tidak koyak saat terjadi angin kencang, terutama di musim penghujan ya teman-teman. Kemudian siram kembali dengan sedikit air biasa. Dan selanjutnya kita siapkan adonan agen hayati untuk kita kocorkan di area batang tanaman, supaya akar tanaman tetap terlindungi dari bakteri negatif saat melakukan adaptasi di lingkungan barunya. Dan kali ini kita masih menggunakan agen hayati dari produk Marolis. Dan untuk mempersingkat durasi, kita sudah membuatnya terlebih dahulu ya teman-teman. Dengan dosis Marolis 3 tutup botol untuk 5 liter air. Dan untuk dosis aplikasi sendiri 200 ml untuk tiap-tiap batang tanaman. Dan usahakan lakukan aplikasi ini di sore hari ya teman-teman, supaya bakteri positif yang ada pada agen hayati ini tidak mati karena pancaran sinar matahari. Kemudian taburkan daun jati kering atau sejenisnya untuk membantu menjaga kelembaban media tanam. Dan hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Dan ini mantap dan keren sekali. Dan setelah seperti ini, kita bisa melakukan aplikasi penyemprotan pestisida dengan komposisi racikan. Pertama, fungisida Bion N untuk pencegahan jamur patek. Kemudian insektisida Regen untuk pencegahan hama serangga seperti belalang dan juga ulat. Lalu pupuk Ultradap untuk mengantisipasi terjadinya stres pasca pindah tanam. Dan tambahkan penembus untuk membantu daya kerja pestisida. Menguasai teknik dan yakin dalam mencoba sebuah metode penanaman menjadi salah satu kunci sukses dalam berbudidaya tanaman sayur. Dan 3 materi berikutnya akan kita bahas di video berikutnya ya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam satu hobi.